Kemerdekaan itu kita belum bicara properti atau royalti ya. Dalam hal ini KPU sebagai penyelenggara pemilu di Indonesia. Hai teman pemilih, apa kabar? Hai teman pemilih, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Senang sekali saya bisa menjumpai teman pemilih kembali untuk memberikan informasi terkait dengan pemilu, pemilihan maupun informasi penting lainnya yang tentunya sangat menarik untuk kita ikuti. Masih bersama saya Nunu di podcast KPU Jateng. Teman pemilih 2025, 80 tahun kita sudah merasakan nikmatnya kemerdekaan yang tanpa kita harus berjuang untuk merebut kemerdekaan. Untuk hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia sudah hadir di studio podcast KPU Jateng, pimpinan KPU Provinsi Jawa Tengah, Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah dan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah yang nanti akan berbagi dengan kita sharing tentang informasi-informasi yang tentunya sangat menarik untuk kita ikuti bersama. Langsung saja kita sapa beliau berdua. Ada Bapak Handi Triujiono dan Bapak Tri Tujiana. Bapak, apa kabar? Alhamdulillah Baik, Mbak. Terima kasih sekali sudah bersedia ya, hadir di studio podcast untuk menyapa teman pemilih. kasih salam untuk seluruh teman pemilih KPU Provinsi Jawa Tengah. Dan tentunya masih di semangat kemerdekaan Republik Indonesia di Agustus ini. Tentunya upacara dong Bapak hari ini. Siap, upacara. Upacara. Tepat waktu hari ini tanggal 17 Agustus. 17 Agustus. Semangat kemerdekaan Republik Indonesia. Mungkin untuk Pak Ketua. Apa sih makna dari kemerdekaan untuk KPU Provinsi Jawa Tengah? Ya, kemerdekaan itu diawali oleh declare oleh para pendiri bangsa dan memastikan bahwa kita, generasi kita, untuk keberlangsungan bangsa dan negara ini mengisinya dengan hal-hal yang baik sesuai dengan prinsip dasar kemerdekaan itu sendiri. Salah satunya adalah kita sebagai lembaga penyelenggara pemilu memastikan perwujudan demokrasi yang substansial dengan fungsi tugas pokok kita sebagai penyelenggara pemilu. Kira-kira begitu. Semangatnya tetap dibawa, meskipun perjuangannya nggak harus bawa bambu runcing ya Bapak. Betul, iya. Tapi tentunya ada perjuangan-perjuangan yang punya makna tersendiri untuk KPU, khususnya KPU Provinsi Jawa Tengah. Ya, jadi dalam hal ini KPU sebagai penyelenggara pemilu di Indonesia tentu menjalankan apa yang menjadi aspek strategis daripada pemilu. Aspek strategis itu menjadi domain pemerintah dan DPR untuk menentukan sistem pemilu apa yang dianut. Nah, kemudian kita sebagai penyelenggara itu setidaknya menjalankan komponen-komponen penting dalam penyelenggaraan pemilu. Bagaimana kita menyiapkan pemilu, akurasi data pemilih, pelayanan terhadap peserta pemilu, dan kemudian juga aspek teknis proses sampai kemudian dari mulai kandidasi sampai ke penetapan hasil pemilu. Nah, disitulah kemudian KPU menjalankan norma-norma sebagai turunan undang-undang. Jadi sistem pemilu apapun yang ditetapkan, KPU harus adaptif terhadap pelaksanaan secara teknis. Kira-kira di KPU itu ada KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, hingga nanti ada yang namanya kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS pada saat pemungutan suara di pemilihan maupun pemilu. Nah, masing-masing fungsi ini berjalan bersama untuk mewujudkan demokrasi yang substansial yang secara teknis menjadi tanggung jawab kita. Begitu kira-kira. Perjalanan pemilu sangat panjang. Itu mungkin bagian dari perjuangan yang masih harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu khususnya KPU Provinsi Jawa Tengah. Di bawah ini ya Pak, komando Bapak sebagai leader di Jawa Tengah. Sebagai koordinator, mengendalikan juga, melaksanakan koordinasi, memastikan seluruh tahapan-tahapan pemilu dan pemilihan ini berjalan sesuai dengan schedule. Iya, itu sangat butuh semangat khusus untuk
penyelenggara pemilu, dan tentunya kami berharap teman pemilih juga punya semangat lah nanti bergabung dengan penyelenggara pemilu. Pak Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah, ini pembawa support system, komandannya support system KPU Provinsi Jawa Tengah yang tentunya sangat kami anut ini. Bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia makmur. Maju. Indonesia maju. Yeah. Cukup panjang ini. Bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Ini sangat mendalam sepertinya untuk bangsa Indonesia. Untuk KPU Provinsi Jawa Tengah, khususnya sekretariat sebagai support sistemnya KPU Provinsi Jawa Tengah. Bagaimana ini Bapak memaknai hal ini? Masih Mbak Nunung, teman pemilih sekalian, Pak Ketua izin, kalau saya memaknai itu entry start point-nya itu dari yang setiap agenda, setiap saat kita beragenda di acara resmi apapun, itu kita kan selalu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, atau mungkin memperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kita belum bicara properti atau royalti ya. Kalau royalti itu paling banyak itu nanti yang sedang ramai ini. Sedang ramai, Itu saya mesti ingat salah satu baitnya. Jadi ada salah satu bait yang itu mesti kita pegang bersama. Di situ founding fathers, jadi Bapak pendiri bangsa kita menyampaikan, dimanifestasikan oleh W.R. Supratman, itu disampaikan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Dan itu ketika dipegang oleh seluruh elemen yang ada di negara ini, itu akan menjadi motivasi, support yang begitu besar. Katakanlah kita semua dalam instansi pemerintah, birokrasi yang melayani masyarakat, itu tetap harus punya semangat ya, di dalam sebelum melayani itu harus kita bersama-sama membangun jiwa dan juga membangun badan. Artinya jiwa itu berarti SDM-nya, badan itu berarti fisik materialnya, itu dibangun bersama-sama. Artinya begini, dalam konteks apapun, ketika kita mengisi kemerdekaan itu, semua harus dua elemen tersebut disiapkan, baik SDM maupun fisiknya. Jadi tidak bisa ditinggalkan. Kemudian khusus di institusi KPU ya, sebagai support system ya, bagaimana caranya kita nanti memperkuat kinerja teman-teman itu, bangunlah jiwanya, kemudian bangun badan itu, apapun yang menjadi support fisik material kita juga siapkan. Demikian Pak Ketua. Jadi katakanlah kalau dua hal tersebut sepertinya juga pas banget ketika dulu pahlawan-pahlawan kita, pejuang-pejuang kita itu menghadapi Belanda. Jadi bukan hanya Belanda ya, semua penjajah gitu ya Mbak Nunung ya, teman pemilih semuanya. Jadi dalam menghadapi penjajah itu tentunya mereka jelas untuk fisik karena dia mau berperang mesti disiapkan, tapi justru yang lebih potensial, yang lebih disiapkan lagi adalah semangat untuk melawan penjajah. Dan itu tentunya di kinerja saat ini bisa diterapkan. Kita betul-betul bersemangat bagaimana di ikon tagline-nya HUT Kemerdekaan tahun ini, bagaimana kita akan menjadi Indonesia yang maju itu. Ya, kira-kira seperti itu. Dan harapannya tetap nggak hanya Indonesia saja, karena Indonesia juga berawal tentunya dari masyarakatnya untuk membangun itu sendiri, untuk maju sendiri. Jadi mungkin kalau saya memaknai, jadi kita semua menjadi Indonesia mini begitu. Jadi setiap instansi, kemudian elemen-elemen masyarakat, komunitas-komunitas juga menjadi Indonesia mini. Bagaimana caranya untuk maju? Ya tentu dua hal itu, dibangun jiwanya, kemudian badannya, fisiknya. Kalau boleh tahu Bapak, apa yang sudah disiapkan Bapak Sekretaris untuk membangun jiwa, membangun badan Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah?
izin Pak Ketua ya. Siap. Yang jelas untuk membangun teman-teman kita yang jelas itu pondasi itu berupa integritas, itu harus kita jaga betul. Bahkan sampai pada waktu-waktu yang telah lampau kita itu punya jargon integritas tuntas begitu ya. Artinya dalam berkinerja, dalam melaksanakan ketugasan itu betul-betul komitmen untuk melaksanakan dengan output yang terbaik. Itu integritas yang tuntas, dan juga dengan karakter-karakter yang positif ya, tentunya itu nanti orientasinya, goalsnya tercapai. Nah, kalau yang bangun badan itu supportnya kondisi kantor, kemudian fasilitas, sapras dan sebagainya, dari hal yang paling kecil barangkali bisa kita mulai. Kemudian saat ini kalau memaknai hal tersebut, saat ini semua kan melaksanakan peringatan HUT ya, Mbak Nunung ya, teman pemilih sekalian ya, melaksanakan peringatan itu, yaitu kita jadikan momen juga bagaimana kita membangun jiwa itu. Contohnya kita kemarin ada main-main lomba-lomba. Iya, banyak lomba ya Bapak di KPU Provinsi Jawa Tengah. Mungkin di kantor itu banyak yang bahagia, tapi banyak juga yang tidak bahagia kayaknya. Ya, bagaimana kita meng-up semua permasalahan itu bisa hilang dalam 1-2 hari bersama-sama, dan nanti setelah itu bisa fresh ya Pak Ketua bisa fresh ya. Jadi tidak ada sekat-sekat antara pimpinan dengan bawahan, antara yang jadi bos dengan yang jadi pasukan, itu nggak ada begitu ya. Jadi pokoknya di situ kita bahagia, itu bagian dari kita membangun jiwa juga. Dan banyak muatan-muatan lomba yang kayaknya itu mungkin memang simple lah, sederhana, tapi ternyata itu banyak hikmahnya juga. Selain menyenangkan juga itu banyak hikmah, gimana kita akan bareng-bareng membuat solid ya. Meskipun ada masalah juga ya Bapak ya. Ada masalah jelas. Misalnya lomba karaoke, udah karaoke ya, estafet lagi. Estafet nggak begitu paham lagunya. Ya. Kita generasinya beda-beda, dapat lagu yang familiar. Yang generasi kini, yang generasi kini dapat lagu jadul. Nggak semuanya penyanyi, tapi semua bisa teratasi. Misalnya seperti itu. Ya kita bangun jiwa. Jadi kita cas. Nanti pasca itu setelah peringatan, apalagi puncaknya upacara, kita fresh semua. Nanti bisa lebih on untuk melaksanakan tugas. Kurang lebih seperti itu. Nanti jadi untuk pembangunan budget badannya tentunya support yang ada dengan regulasi nanti kita sesuaikan. Kita pompa terus gitu. Betul. Seperti yang sudah dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah, dan tentunya teman pemilih juga mengikuti melalui media sosial bahwa KPU Provinsi Jawa Tengah juga meramaikan, memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan lomba-lomba, dan tentunya itu membangun semangat kebersamaan juga. Tentunya harapan KPU Provinsi Jawa Tengah Pak Ketua untuk generasi sekarang, teman pemilih yang tetap mendukung KPU Provinsi Jawa Tengah. Ya teman pemilih, jadi harapannya adalah bahwa pesta demokrasi yang diwujudkan dalam pemilu dan pemilihan ini mendapatkan tantangan. Jadi kalau dulu kita melawan penjajah begitu, nah hari ini barangkali ada musuh-musuh yang tidak terfikirkan oleh kita. Yang pertama terkait dengan kepedulian dan partisipasi masyarakat. Kemudian yang kedua tentu yang sering beredar di masyarakat itu adalah terkait dengan tergadaikannya hak konstitusi masyarakat dengan money politik. Dua hal itu, dan mungkin juga ada beberapa hal yang lain yang menjadi tugas kita juga untuk dapat mengedukasi masyarakat secara umum. Jadi kami penyelenggara memastikan bagaimana kami bekerja sesuai dengan sumpah janji kami, memegang teguh integritas, memastikan bahwa setiap suara yang diberikan oleh masyarakat itu akan teradministrasikan dengan baik oleh kami, dan juga nanti dalam rangka memastikan siapa yang berhak memegang kekuasaan itu juga ada faktor dukungan dan trust dari masyarakat. Salah satunya adalah dengan partisipasi yang tinggi, dan juga proses yang kami laksanakan ini betul-betul sesuai dengan regulasi, ketentuan, dan secara teknis bisa dipertanggungjawabkan.
Nah, itu artinya bahwa menjadi tugas kita bersama, bahwa sesuai dengan tagline kemerdekaan ke-80 ini, berdaulat bersatu, ya kita berdaulat, bagaimana menerjemahkan kedaulatan itu melalui saluran-saluran yang memang telah diatur oleh konstitusi. Kemudian ini akan mendorong majunya masyarakat dan juga kesejahteraan masyarakat, dan juga kemudian secara khusus berarti nanti output bagaimana Indonesia maju ini bisa diwujudkan. Jadi kira-kira melalui sarana pesta demokrasi yang diselenggarakan KPU untuk memilih pemimpin-pemimpin itu harus dimanfaatkan dengan baik agar Indonesia maju ini bisa terwujud. Kira-kira begitu. Betul. Partisipasi aktif tetap diharapkan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah tentunya untuk semakin berkembangnya KPU. Karena tanpa dukungan dari teman pemilih kan legitimasi terhadap proses demokrasi menjadi kurang. Ya, itu betul sekali. Pak Sekretaris, untuk jajaran sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota khususnya di Jawa Tengah, harapan Bapak bisa disampaikan, Bapak. Terima kasih Mbak Nunung, teman pemilih sekalian, Mbak Ketua. Di akhir tagline-nya peringatan 80 ini kan Indonesia Maju begitu ya. Saya maknai Indonesia Maju itu dengan munculnya generasi yang unggul gitu. Generasi yang unggul itu kalau berkaitan dengan demokrasi, memang saat ini yang kita rasakan kayaknya banyak deh suara-suara miring tentang KPU. Ya, bahkan kemarin juga sempat terekspos ketika kita peluncuran buku Ombak dari Utara. Penulisnya itu dulu bagaimana memandang KPU seperti itu. Setelah beliau langsung berinteraksi bahkan menulis tentang bagaimana kita melaksanakan pendidikan milik kepada masyarakat, itu berubah drastis. Harapannya kalau generasi unggul itu monggo lah, yang pertama mindsetnya kepada KPU silakan di refresh lagi, silakan dicek lagi. Sebetulnya kami itu punya mindset, punya jargon melayani. Jadi teman-teman sekalian silakan ya, teman-teman menulis sekalian datang aja ke KPU begitu. Eksplor aja sebanyak-banyaknya, nanti saya pastikan mindset yang ada selama ini akan berbeda. Bahwa kami berorientasi betul-betul menjaga hak warga negara untuk dapat memilih, itu paling utama. Kemudian ada suara-suara miring, kabar-kabar miring, itu mungkin dalam satu sudut pandang yang berbeda, ya, ataupun info-info yang berbeda. Tapi ketika panjenengan nanti semakin banyak mengakses kami yakin ya nanti betul-betul unggul dalam kehidupan demokrasi. Artinya kami siap mendampingi teman pemilih sekalian menggunakan hak pilihnya dan juga mensukseskan pesta demokrasi untuk yang akan datang di tahun 2029 dan 31 ya. Jadi mindsetnya silakan dicek lagi lah, direfresh lagi. Datangi KPU, kami betul-betul sangat senang dan siap untuk melayani teman pemilih sekalian. Nanti kita unggul bareng-bareng. Mungkin itu. Iya, tetap ini ya Bapak, pro ke teman pemilih dan pro ke peserta pemilu tentu. Dan harapan samalah untuk semua teman pemilih. Kami tetap berharap teman pemilih termasuk mendukung media sosial KPU Provinsi Jawa Tengah, tentunya ini salah satu yang penting juga ya Bapak. Jadi teman pemilih, saya mengimbau untuk dapat selalu mengikuti perkembangan di media sosial kami agar mendapatkan info-info. Juga tadi Pak Sekretaris memberikan gambaran, tak kenal maka tak sayang, tapi kalau begitu lihat mengikuti medsos tentu ada hal positif, penambahan pengetahuan terkait dengan kepemiluan maupun apa yang kami laksanakan sepanjang dalam rangka melayani pemilih dan juga melayani peserta pemilu dengan adil dan setara. Kira-kira begitu. KPU terbuka untuk teman pemilih. Terbuka untuk teman pemilih. Bapak, terima kasih sekali sudah berkenan hadir di studio podcast, spesial sekali. Terima kasih Mbak Nunung. Bapak Ketua, Bapak Sekretaris sudah bersama-sama hadir. Duo Tri. Oh iya, Duo Tri. Oh, Duo Tri. Ini Tri luar Tujiana dan Tri
cuman O aja yang beda. Tri Ujiono dan Tri Tujiana. Bahasa Jawa sama bahasa Sunda. Semoga bisa menjadikan KPU Provinsi Jawa Tengah lebih kuat, lebih baik lagi di waktu lebih menyala, begitu lebih ya. menyala ya, lebih menyala. Siap. Sekali lagi terima kasih. Salam sehat selalu Bapak. Kami tunggu kehadirannya kembali di studio podcast KPU Jateng. Terima kasih. Ya teman pemilih, demikian tadi bincang-bincang kita bersama dengan Ketua dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih sudah selalu mengikuti media sosial KPU Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan informasi terkait dengan pemilu, pemilihan maupun informasi penting lainnya yang tentunya sangat menarik untuk kita ikuti bersama. Jumpa lagi dengan saya Nunung di podcast KPU Jateng episode selanjutnya.